Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nevi Yamunadiani, Rasif Al-Ghifari Sukma, Modi Paraswita Pinta Dewi, dan Zulfa Nur Maulidina akan membahas tentang perkembangan atau konstitusi dari tahun 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1948. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana pembentukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembentukan Undang-Undang Dasar 1905 menurut sejarah ketatanegaraan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, mulailah berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama, yang merupakan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Nah, PPKI pada waktu itu juga disebut dengan Dokusil Junbi Inkai yang beranggotakan semula itu 21 orang. Nah, kemudian setelah proklamasi kemerdekaan itu ditambah dengan 6 anggota. Nah, keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang antara lain menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya naskah rancangan itu telah dibuat oleh lembaga lain yang bernama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BPUPKI. Nah, yang pada waktu itu juga bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, BPUPKI ini tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan sempat mengadakan sidang 2 kali. Pada sidangnya yang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan acara tentang dasar negara. Nah, pada sidangnya yang kedua dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 antara lain berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya serta dapat berkarya 2 hal tersebut. Kemudian BPUPKI itu bubar. Kemudian apabila kita telaah secara mendalam, tidak mungkin PPKI itu dapat menyelesaikan dalam arti merancang, merundingkan, dan menetapkan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia apabila rancangannya belum dibuat lebih dahulu oleh lembaga lain, yaitu BPUPKI. Nah, meskipun rancangannya itu sudah dibuat lebih dahulu, namun dilihat dari segi waktu untuk menetapkan suatu undang-undang dasar negara, kesempatan itu adalah sangat singkat, sehingga tidak mustahil apabila dari diri PPKI itu melakukan introspeksi atau mewawas diri bahwa Undang-Undang Dasar itu dibuat serta dihasilkan itu merupakan Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Nah, hal ini terungkapkan dari penegasan Ketua PPKI sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Kecuali kesempatan waktu yang ada pada PPKI tersebut itu dirasa terlalu singkat. Tetapi ada perasaan bahwa PPKI sendiri bahwa dirinya itu adalah tidak cukup representatif sebagai wakil rakyat Indonesia untuk membuat suatu undang-undang dasar bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sempurna. Nah, dengan bekal semangat dan tekad yang membaja dari rakyat Indonesia melalui PPKI, wakil PPKI itu kemudian proklamasi kemerdekaan itu melanjutkan perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia, yaitu dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil
Yang pertama itu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Hal ini sesuai dengan pasal 3 atau peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, PPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan menghasilkan lagi dua keputusan. Yang pertama, menetapkan adanya pembagian 12 departemen atau kementerian pada Kabinet Dewan Menteri Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Kehakiman, yang keempat Kementerian Keuangan, yang kelima Kementerian Kemakmuran, yang keenam Kementerian Kesehatan, yang ketujuh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, yang kedelapan Kementerian Sosial, yang kesembilan Kementerian Pertanahan, yang kesepuluh Kementerian Penerangan, yang ke-11 Kementerian Perhubungan, yang ke-12 Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, yang kedua, menetapkan pembagian wilayah Indonesia yang menjadi 8 provinsi, yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dalam sidangnya yang terakhir, yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI berhasil menetapkan yang pertama, tentang pembentukan Komite Nasional, yang kedua, tentang Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga, tentang Badan Keamanan Rakyat. PPKI, baik pada saat sebelum proklamasi maupun sesudahnya, telah menunjukkan prestasi yang sangat berharga bagi kepentingan Indonesia merdeka. Tepat pada saat-saat bangsa dan negara sangat memerlukannya. Hal ini terbukti dengan keputusan-keputusan yang diambil seperti tersebut di atas dalam rangka mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, istilah Undang-Undang Dasar dipergunakan untuk menyebut atau merujuk pengertian hukum dasar. Pada penjelasan tersebut, pada angka 1, tentang Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar, antara lain, dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu juga berlaku undang-undang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 tentang adanya Undang-Undang Dasar kiranya dapat dikatakan bahwa karena adanya keinginan daripada pembentuk negara yang untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bentuk yang permanen, yang tetap dan dapat diterima oleh rakyatnya, yang menyebabkan dibentuknya undang-undang. Sejarah Tata Negara Republik Indonesia telah mencatat bahwa sejak Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, sudah 3 Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku dan digunakan sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember sampai 17 Agustus 1950, ia tetap berlaku. Malahan undang-undang ini memakai dengan 2 konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 dan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diadakan penahapan berikutnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tahap pertama, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Rancangan pembukaan disusun dengan aktivitas historis yang sangat unik, seperti Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Secara yuridis atau hukum, pembukaan berkedudukan lebih tinggi daripada Undang-Undang 1945 karena ia berstatus sebagai pokok kaidah fundamental. Daripada negara Indonesia sifatnya abadi, tidak dapat diubah oleh siapapun walaupun oleh MPR ataupun dengan jalan hukum, oleh karena itu bersifat imperatif.
Historis penyusunan dan pengesahan pembukaan UUD 1945 secara kronologis dapat digambarkan, yaitu tanggal 7 September 1944 adalah janji politik pemerintahan bala tentara Jepang kepada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan besok pada tanggal 24 Agustus 1945 yang dilatar belakangi bala tentara Jepang menjelang akhir 1944. Menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu, juga tuntutan dan desakan dari pemimpin bangsa Indonesia. Adapun cara kerja yang ditempuh oleh BPUPKI dalam penyusunan rancangan pembukaan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara ada dua fase, yaitu fase penyusunan atau perumusan, penyusunan konsep rancangan dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian disahkan sebagai rancangan dasar negara Indonesia yang merdeka. Penyusunan konsep rancangan preambel hukum dasar yang kemudian disahkan menjadi rancangan preambel hukum dasar. Penyusunan hal-hal lain seperti rancangan pernyataan Indonesia merdeka, rancangan ekonomi dan keuangan, rancangan bagian pembelaan tanah air, bentuk negara dan wilayah negara. Pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Menetapkan rancangan preambel hukum dasar atau yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan amandemen sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian menetapkan rancangan hukum dasar Negara Republik Indonesia setelah mendapatkan beberapa perubahan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian menetapkan berdirinya Komite Nasional. Pada sidang ini, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan hasil keputusan rapat BPUPKI tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Muqaddimah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanannya Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno memberikan saran untuk mengubah Muqaddimah menjadi pembukaan. Anggota Ki Bagus Hadikusumo memberikan saran untuk menghapus dasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Insinyur Soekarno juga merevisi kata hukum dasar negara Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Maka sempurnalah dari isi Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama yaitu periodenya tahun 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Untuk yang kedua, bentuk negara. Bentuk negaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, bentuk negara ini itu sesuai dengan yang dijelaskan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar yang diberlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dirancang pada sidang BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penjelasan.
Pembukaan terdiri dari 4 alinea, sedangkan batang tubuh terdiri dari 16 bab dan terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal aturan, peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang keempat, sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahannya adalah presidensil dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara, presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan didampingi oleh wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Kepala pemerintahannya yaitu pemerintahan dipimpin oleh presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang saat itu dijabat oleh Insinyur Soekarno, dan kabinet yang digunakan adalah kabinet periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949 adalah mengalami beberapa perubahan, yaitu Kabinet Republik Indonesia yang pertama yang dimaksud terdiri dari 12 menteri, pemimpin departemen, dan 4 menteri negara. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1945, masa berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada masa periode pertama kali dibentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil rancangan BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Selain MPR, terdapat lembaga tinggi negara lainnya di bawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-Undang Dasar, dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Mahkamah Agung atau MA. Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1959, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena memang masih dalam masa pancaroba, yaitu pada satu pihak kita dihadapkan pada usaha untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih, yaitu sedangkan pada pihak lain yaitu kolonial Belanda dengan membonceng pada sekutu justru ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka. Di samping itu juga telah terjadi berbagai peristiwa yang bersumber pada pertentangan ideologi yang bermuara pada gerakan pemberontakan yang hendak merobek keutuhan NKRI yang didasarkan oleh Pancasila lain, yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pemberontakan DITII, sehingga perhatian bangsa dan negara Indonesia dicurahkan untuk memenangkan kemerdekaan. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Zulfan Maulidina. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pelaksanaannya. Sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pelaksanaannya, yaitu bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas ya menurut kepribadian bangsa Indonesia. Nah, hal ini kecuali dari isi baik pembukaannya maupun bagian batang tubuh dan bagian penutupnya dapat dilihat dari pembicaraan-pembicaraan pada waktu perencanaan, penetapan, juga pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden di samping berkedudukan sebagai kepala negara juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Menurut sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat tidak meminta pertanggungjawaban kepada Presiden dan menteri-menterinya. Tapi walaupun demikian, kedudukan Dewan Rakyat tidaklah dapat dikatakan lemah. Juga kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, sebab anggota-anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, selain daripada itu, Presiden itu tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,
apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa presiden menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan GBHN, maka selaku anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta untuk diadakan sidang untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Sistem ketatanegaraan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan rakyat, presiden dinamakan sistem presidensi.